jumpa lagi dengan saya, Nino Malinda. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang tujuan dan prinsip bimbingan konseling di sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Ingat ya, tonton terus dan jangan lupa tekan tombol like-nya dan tulis komentar Anda tentang video ini. Semoga menyenangkan. Prinsip BK di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Prinsip-prinsip bimbingan konseling pada umumnya ialah berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan, penyelenggaraan layanan. Mari kita bahas satu persatu prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. Sasaran pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Lalu yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya adalah perkembangan dan kehidupan individu, namun secara lebih nyata dan langsung adalah sikap dan tingkah lakunya yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian dan kondisinya sendiri, serta kondisi lingkungannya. Sikap dan tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupannya itu mendorong dirumuskannya prinsip-prinsip bimbingan dan konseling sebagai berikut. Yang pertama, yaitu BK melayani semua individu tanpa memandang umur, terutama siswa dan siswi sekolah dasar, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonominya. Yang kedua, yaitu BK berurusan dengan pribadi dan tingkah lakunya, individu itu unik dan dinamis. Yang ketiga, BK memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap berbagai aspek perkembangan individu. Yang ketiga, BK memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip yang berkenaan dengan masalah individu. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu tidaklah selalu positif. Namun, faktor-faktor negatif pasti ada yang berpengaruh dan dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan, perkembangan, dan kehidupan individu yang berupa masalah. Pelayanan BK mampu menangani masalah klien secara terbatas yang berkenaan dengan yang pertama, BK berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial, pekerjaan, dan juga sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Kedua, kesenjangan sosial ekonomi, kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan BK. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Adapun prinsip-prinsip yang berkenaan dengan layanan BK itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, BK merupakan bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan. Oleh karena itu, BK harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Kedua, program BK harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai yang tertinggi. Yang keempat, pelaksanaan BK hendaknya diadakan evaluasi yang sistematis dan terarah untuk mengetahui keberhasilan dan mengetahui kesesuaian antara program yang telah direncanakan dengan pelaksanaannya. Prinsip yang keempat yaitu prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Pelaksanaan pelayanan BK, baik yang bersifat insidental maupun terprogram, dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan, dan tujuan ini akan diwujudkan melalui proses tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dalam bidangnya, yaitu konselor profesional. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hal tersebut adalah: yang pertama, BK harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Yang kedua, dalam proses BK, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan atas kemauan atau desakan dari pihak lain. Yang ketiga, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat, kerjasama antara guru pembimbing, guru-guru lain, dan orang tua anak amat menentukan hasil pelayanan bimbingan.
Tujuan bimbingan konseling di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Yang pertama, membantu anak lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, dan juga kesenangannya. Yang kedua, yaitu membantu anak mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, membantu anak mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Yang keempat, membantu anak menyiapkan perkembangan mental dan sosialnya untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. 5. Membantu orang tua agar lebih mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu. Yang keenam, membantu orang tua mengatasi gangguan emosi anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah. Yang ketujuh, membantu orang tua mengambil keputusan memilih sekolah bagi anaknya yang sesuai dengan taraf kemampuan intelektual, fisik, dan sosial ekonominya. Yang kedelapan, memberikan informasi pada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anak. Fungsi bimbingan konseling di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Bimbingan konseling di pendidikan dasar memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pelayanan, yaitu usaha BK untuk memberikan pemahaman kepada orang tua dan guru tentang 1. Diri anak didik. 2. Hambatan dan masalah yang dihadapi peserta didik. 3. Lingkungan anak didik yang mencakup lingkungan keluarga dan taman kanak-kanak. Keempat, lingkungan yang lebih luas di luar rumah dan juga di luar taman kanak-kanak. Yang kelima, cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pencegahan, yaitu usaha bimbingan yang dapat mencegah anak didik dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam proses perkembangan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi perbaikan, yaitu usaha bimbingan yang diarahkan pada terselesaikannya berbagai hambatan atau kesulitan yang dihadapi anak didik. Kesulitan anak seberapapun kecilnya akan senantiasa mempengaruhi aktivitas dan perkembangan anak. Bila mana anak mengalami kesulitan, terlihat dari perubahan sikap yang ditunjukkan anak sehari-hari. Yang keempat yaitu fungsi pengembangan dan pemeliharaan, di mana usaha bimbingan yang diharapkan dapat terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Asas bimbingan konseling di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Asas bimbingan konseling di sekolah dasar maupun taman kanak-kanak tidak jauh berbeda dengan asas-asas bimbingan konseling pada dasarnya, yaitu 12 asas yang harus dimiliki oleh layanan konseling. Yang pertama, yaitu asas kerahasiaan. Dalam proses bimbingan dan konseling, asas ini yang sangat penting dan merupakan asas kunci, karena jika pembimbing memiliki asas ini akan mudah mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, terutama siswa, dan dengan begitu siswa akan aman menceritakan masalah-masalah yang bersifat pribadi yang dapat menghambat perkembangan mereka. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Dalam proses kegiatan, bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak si terbimbing atau klien maupun dari pihak konselor. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling harus ada saling keterbukaan baik dari klien maupun konselor dan juga dari pihak-pihak yang bersangkutan agar masalah yang sedang dihadapi cepat terselesaikan. Yang keempat yaitu asas kekinian. Masalah akan terselesaikan hendaknya masalah yang sedang dirasakan siswa. Sedangkan masa lalu atau masalah yang akan dihadapinya yang akan datang hanya dijadikan sebagai latar belakang timbulnya masalah. Yang kelima yaitu asas kemandirian. Asas ini dilakukan agar siswa memiliki pribadi yang mandiri dalam memecahkan masalah, tidak tergantung kepada orang lain, dan mandiri dalam mengambil keputusan. Yang keenam yaitu asas kegiatan. Dalam proses bimbingan dan konseling, terkadang konselor memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh klien, karena bila klien tidak melakukan kegiatan tersebut, maka usaha bimbingan tidak akan berhasil.
dan hasil yang berarti. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan klien harus mampu melakukan kegiatan tersebut, sedangkan konselor hanya berusaha mendorong agar klien mampu melakukan kegiatan tersebut. Yang ketujuh yaitu asas kedinamisan. Usaha pelayanan bimbingan dan konseling mengkehendaki terjadinya perubahan pada diri klien yang bersifat pembaharuan. Yang kedelapan yaitu asas keterpaduan. Untuk terselenggaranya asas keterpaduan, konselor perlu mengadakan kerjasama dengan orang-orang yang dekat dan mengetahui perkembangan diri klien. Dalam hal ini, peranan guru, keluarga, dan siswa lain sangat menentukan demi teratasinya masalah yang dihadapi klien. Yang kesembilan yaitu asas kenormatifan, yaitu usaha bimbingan dan konseling harus sesuai dengan norma-norma yang ada di kehidupan sehari-hari. Jika masalah yang dihadapi siswa adalah masalah yang melanggar norma, maka konselor harus mengarahkan siswa ke arah yang sesuai dengan norma yang berlaku. Yang ke-10 yaitu asas keahlian. Pelayanan bimbingan dan konseling harus dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli yang profesional, karena usaha bimbingan dilakukan secara teratur dan sistematis dengan menggunakan teknik dan alat yang memadai. Yang ke-11 yaitu asas ahli tangan kasus. Jika konselor sudah berusaha membantu klien memecahkan masalah yang dihadapi, tapi ternyata tidak berhasil, konselor harus mengalihkan masalah tersebut kepada orang yang lebih ahli. Asas ini bertujuan untuk mengingatkan konselor bahwa masalah yang ditangani harus sesuai dengan kewenangan petugas yang bersangkutan. Asas ke-12 yaitu asas tuturi handayani. Asas ini bertujuan agar pelayanan bimbingan dan konseling dirasakan banyak manfaatnya oleh siswa, bukan pada waktu siswa mengalami masalah saja, tetapi di luar proses bimbingan harus ada manfaatnya.